Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, puji syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita limpahkan ke ruh junjungan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Kepala Yayasan Perguruan Pembangunan Bagan Batu Ibu Hajah Sri Ekasari AMD. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Pembangunan Bagan Batu. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Pembangunan Bagan Batu. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Pembangunan Bagan Batu atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Pembangunan Bagan Batu atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak pembacaan puisi. Yang keempat, pembagian hadiah lomba hafalan sambung ayat Al-Quran Juz 30. Yang kelima, sambutan dari Kepala Sekolah SMK Pembangunan Bagan Batu. Keenam, sambutan oleh Ketua Yayasan Perguruan Pembangunan Bagan Batu. Ketujuh, penampilan solawat Nabi diiringi gitar. Delapan, ceramah dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Abdul Haris Samosir SPDI. 9, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan surah Al-Fatihah. Kiranya Allah meridhoi acara ini berjalan dengan aman dan lancar, serta cuaca yang bersahabat dengan kita. Al-Fatihah. Amin. Acara selanjutnya Gema Wahyu Ilahi yang dilantunkan oleh Deni Ahmad Fahreji 11 TKL dan Sari Tilawah oleh Dini Sapitri 10 Perbankan. Kepada teman kami, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila
ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebenaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari 2 kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Deni Ahmad Fahriji dan Dini. Acara selanjutnya pembacaan puisi oleh Naila dan Olivia 10 perbankan. Kepada teman kami, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naila Nafisa dan nama saya Olivia Widya Saputri.
Berdirinya kami di sini bukan untuk dipuji, tetapi kami ingin membacakan sebuah puisi. Isra dan Mi'raj, karya Amalia Hasibuan. Engkau ya Rasulku berjalan mengarungi separuh malam, menjelajahi alam semesta raya oleh kuasanya Sang Kuasa. Ketika itu 27 bulan Rajab, terjadilah peristiwa yang maha hebat. Nama Muhammad berisra Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, malaikat Jibril sang utusan, kendaraannya lebih mewah dari kendaraan masa kini. Burak-burak. Dengan kecepatan kilat menembus jagat raya, melintasi langit demi langit ke Sidratul Muntaha. Dikala itu Nabi Muhammad menerima perintah sholat 5 waktu sehari semalam, yang diwajibkan bagi semua insan di penjuru dunia. Kemudian Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda kekuasaannya bagi umat Islam. Dalam perjalanan Nabi berjumpa orang-orang pezina, di antaranya tangannya ada daging yang bernanah. Nabi melihat pemakan riba yang perutnya membuncit. Nabi melihat pemakaian harta anak yatim, bibirnya seperti bibir unta. Kawan, laksanakan perintahnya, jangan diturut orang yang sesat, agar selamat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafalan sambung ayat Al-Quran dengan total nilai 94,75 diraih oleh kelas 12 TKJ 1.
Juara 2 dengan total nilai 95,8 diraih oleh kelas 11 perbankan. Kepada pemenangnya agar naik ke atas pentas seni. Juara 1 dengan total nilai 95,50 diraih oleh kelas 10 Tata Busana 2. Kepada Bapak Sahid kami persilahkan untuk memberikan hadiahnya. Perwakilan pemenang lombanya. Kalau enggak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang pertama-tama dan yang paling utama dan tidak mungkin akan kita lupa, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih bisa merasakan semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih dapat berkumpul bertatap muka guna merayakan, memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, selawat beriring salam marilah kita hadiahkan ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Al-Ustadz
Abdul Haris Samosir. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Pembangunan Bagan Batu. Hormat yang sama kepada bapak-bapak, ibu-ibu, guru, staf, pegawai di SMK Pembangunan Bagan Batu, dan yang kami banggakan putra-putri siswa-siswi SMK Pembangunan Bagan Batu. Sedikit cerita, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak didik kami sekalian. Ustadz Abdul Haris ini adalah teman sekolah saya. Kami 6 tahun bersama untuk menuntut ilmu agama di Pondok Pesantren Arasi tempatnya. Di akhir cerita, setelah tamat aliyah, Ustadz Haris masih melanjutkan sesuai jalurnya. Kalau saya agak sedikit berbeda ceritanya. Terima kasih saya ucapkan secara pribadi kepada Al-Ustadz Abdul Haris Samosir yang sudah memenuhi undangan kami untuk hadir memberikan tausiahnya nanti. Pertama yang ingin saya sampaikan, terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak didik kami yang sudah membuat acara ini berjalan dengan lancar, berjalan terlaksana, yang mana sama-sama kita tahu mungkin dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir kita di SMK Pembangunan bisa dibilang tidak pernah mengadakan acara yang seperti ini. Mudah-mudahan niat baik kita dengan mengadakan kegiatan seperti ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti berakhirnya acara semuanya berjalan dengan lancar dan anak didik kami semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat datang kepada Bapak Freddy selaku Kepala Sekolah SMP Pembangunan Bagan Batu. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita jadikan pedoman, pegangan hidup untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan tema meraih prestasi dan kemuliaan di era digital, harapannya tentu untuk anak didik kami sekalian, walaupun kita di dunia SMK kejuruan, paling tidak kita tidak menilaikan nilai-nilai agama yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu kemarin, bahkan tadi kita saksikan bersama-sama, ada beberapa perwakilan kelas yang meraih juara-juara untuk sambung ayat. Paling tidak kedepannya kita akan evaluasi lagi, kita akan perbaiki lagi, kita akan tambah lagi lomba-lomba yang berkaitan dengan nilai-nilai agama. Jadi walaupun kita kejuruan SMK yang terdiri dari 7 jurusan, paling tidak kita tidak melupakan, ya, kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai agama. Makanya nanti kita insya Allah kedepannya akan kita buat lagi banyak perlombaan. Amin ya. Paling tidak dari antusias yang Bapak lihat semalam sebagai peserta lomba itu cukup banyak, ya, artinya bisa dibilang banyak generasi-generasi, banyak ada di SMK ini yang kalau tamatannya itu mungkin dulu SMP-nya dari sanawiyah gitu nak ya, bahkan ada beberapa yang dari alumni pondok pesantren, bahkan ada yang dari Arasid gitu ya. Nah, jadi tidak lupa nanti dengan ilmu agama yang didapatkan waktu di pondok dulu gitu nak ya. Dan bagi yang dari umum, jangan berkecil hati, tidak ada istilah terlambat untuk belajar, kan begitu. Walaupun kita di era yang serba canggih, paling tidak harapannya adalah siswa-siswi SMK tetap berprestasi dan tetap mempunyai kemuliaan diri, yaitu akhlakul karimah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan sebuah pantun.
Belum. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada sumur di ladang, karena petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah saya berbicara ini di lain di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'alal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdali khaliqatil insaniyah wa asrafi suratil jismaniyah wa ma'dinil asrari rabbaniyah wa khazaini ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutsbatil aliyah wa manin darajatin nabiyyuna tahta liwa'i fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi sadaqta wa barakta ala dhalika minasyahidin. Allahumma salli ala nuril anwar
wasirril asrar wa tiryakil akyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa ashabihil akhyar adadani amillahi wa ibdoli. Sama-sama kita muliakan Yayasan SMK Pembangunan yang hadir di tengah-tengah kita, kepala sekolah yang kita muliakan, dewan guru, dewan pendidik yang juga hadir bersama kita, dan juga yang kami banggakan, buah hati orang tua, kecintaan papa dan mama, siswa-siswi kami yang tercinta. Semoga cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pagi yang cerah dengan ucapan alhamdulillah. Hari ini kita memperingati tepat pada tanggal 27 Rajab. Mudah-mudahan kita menjadi generasi yang istiqomah. Amin. 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 Mohon ini bukan kampanye, ya. Selawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi yang menggitarkan lagu siapa itu? Abu Nawas, atau disebut juga namanya Abu Nuwas. Ini tercatat di dalam sejarah Tarikhul Adab, yang mana tingkah lakunya bikin gerem tapi nyenengin. Siswa-siswa SMK Pembangunan boleh bikin gerem tapi nyenengin kalau boleh. Di balik nakalnya ada yang dibanggakan. Bisa nggak gitu? Bisa. Sering terlambat tapi jeniusnya luar biasa. Suka tidur dalam kelas tapi kepintarannya tak ada yang nyaingi sebagan batu sinembah. Pacaran tapi gonya internasional. Ada nggak? Ada nggak? Kalau dari lihat wajahnya ada ini, ya. Di tengah-tengah ini saya melihat ada seperti bau-bau mantan Arasid. Ada di sini? Ada. Insya Allah tidak apa. Nanti dia disuruh ngaji di sini. Nah, begitu syukurnya kita. Setelah tadi dia nyanyi Abu Nawas, Ilahi las tulil firdausi ahlam. Wahai Tuhanku, Ilahi, wahai Tuhanku ya Allah, lastulil firdausi, tak pantas aku masuk ke surga, ahlah, jadi penghuninya, wala aqwa alan naril jahim, wala aqwa, tapi aku enggak kuat, alan nar, kalau dimasukkan ke neraka jahim, neraka jahim. Hebat tuh kalimat-kalimatnya, nakal tapi dia bisa membuat Allah itu jadi luluh, seneng. Pengakuan yang luar biasa, ngakunya nggak pantas masuk surga, tapi giliran dimasuk ke neraka kagak kuat. Itu pengakuan yang luar biasa. Nih kalau panas boleh di situ nak, didingin-dingin. Tapi jangan pantatin kepala sekolah atau gurunya ya, boleh pindah dingin. Ya, biar enak, soalnya tadi kontraknya Ustadz sampai jam 12. Setuju?
Setuju? Kalau nggak setuju, sekarang saya pulang. Dah, boleh. Tapi tetap dalam keadaan kondisi tidak membelakangi dewan gurunya. Buat anak-anak SMK Pembangunan khususnya, tadi Bapak Syahid Arjanggi udah ngingatkan dan ngasih tahu yang di depan ini namanya tadi siapa? Ustadz Abdul Haris Samosir. Samosir itu marga Batak. Bisa bahasa Batak? Kagak. Berarti Batak Sida Dalle. Dah, kalau ceritanya dengan Bapak Syahid memang benar. Orang Ustadz ini dulu satu pondok di Pondok Pesantren Modern Arasid Pinangawan, Kecamatan Torgamba. Berapa tahun? Dari 2001 sampai 2007. Kami dulu dari Bagan Batu banyak. Cerita dikit nih. Ramai. Ibu kita ngantarnya pakai popri. Itu angkutan terkenal pada zaman dulu. Kalau sudah naik popri, senangnya bukan main. Ongkosnya hanya 10.000 dulu. Dari 2001 sampai 2008. Kamu tahu Bapak Syahid ini siapa? Vokalisnya orang Ustadz. Kalau giliran nyanyi, kami sodor itu namanya Syahid Arjanggi. Kalau nggak percaya, buktikan nanti. Buat videonya bagus. Bapak Syahid ini kalau lagu Peter Pan, Noah sekarang keren banget. Tadi saya tunggu, saya pikir tadi Bapak Syahid mau nyanyi Peter Pan. Kan gitu. Biasanya dia kalau sudah nyanyi Peter Pan, lupa itu pondok pesantren. Keren banget. Tapi nggak tahu semenjak punya anak ini nggak tahu. Kira-kira berubah nggak suaranya? Tapi kalau lihat dari nada-nadanya tadi nggak berubah. Ya, insya Allah nanti bisa mewarnai SMK Pembangunan ini. Ya. Jadi jalurnya dibilang tadi beda, enggak, sama. Tujuan kami sama-sama karena Allah. Hanya mungkin beliau mengambil mungkin jurusan yang dianggap adalah tentang dunia. Tidak. Jangan dianggap yang namanya jurusan itu untuk dunia. Enggak. Kalau semata-mata lillah, insya Allah jadi martabatnya ke akhirat. Beliau ke Medan pada saat itu, kami berangkat, Ustadz diberangkatkan ke Saudi Arabia, Makkatul Mukarramah. Sejarahnya simpel aja. Mungkin Bapak Syahid ini masih ingat. 2007 detik-detik pengumuman kelulusan itu dulu nilainya harus 4,1. Kalau nggak sampai nilainya itu maka dikatakan tidak lulus. 4,1 tiba-tiba di pondok pesantren Ustadz datang pengemis. Dulu santrinya banyak di Arasid. 2007 orang Ustadz itu hanya ada 8 orang. 8 orang. Gadisnya hanya 1 di dalam kelas. 1. Namanya Mas Tuana. Keren kan? Dari daerah Langgapayu. Gak bisa bahasa Indonesia dengan sempurna. Bilangkan leve boy. Leve boy dibilang leve boy. Haris adanya leve boy kita. Dede. Mana leve boy? Tapi 1 dulu. Belum dipisah seperti sekarang. Sekarang sudah santriwati, santri. Kalau dulu gabung. Dapat amanah Ustadz Haris untuk jadi ketua kelas dengan syarat tidak boleh mencintai dia. Dilarang. Siapa yang mencintai harus diputuskan saat itu juga. Tidak ada yang berani mencintainya. Kami ratukan, nggak boleh nanam bunga, nggak boleh nyentuh bunga, nggak boleh nyapu, nggak boleh bersihkan. Kami istimewakan. Sekarang dia pertama keluar dari Arasid, tamat dia pula yang duluan nikah. Kecewa yang lain? Kakak, nggak ada kecewa. Karena
karena kami masih berjuang. 7 orang laki-laki harus berjuang, termasuk Bapak Said berjuang juga. Yang lainnya ada di Pekanbaru, ada di kota Medan, dan saya mewakili pada satu ke Saudi Arabia. Ceritanya simpel, ini mudah-mudahan motivasi buat anak-anak Ustaz. Apa ceritanya? Pagi-pagi mendekati salat zuhur, itu ada laki-laki datang ke pesantren Ar-Rasyid sholat. Sarungnya compang-camping, bajunya compang-camping. Pak, mau kemana? Mau ke Pekanbaru. Nampak apa? Jalan kaki. Ini udah zaman modern, masih jalan kaki. Ini namanya bunuh diri, Pak. Kalau memang sudah ajalnya, saya siap ridhollahi ta'ala. Bukan begitu, Pak. Tiba-tiba pandai ngomong kami. Pandai ngomong. Akhirnya ditanya, ada istri, Pak? Ada. Satu di Pekanbaru, satu di Medan. Amang. Baju compang-camping, istrinya 2. 2. Mau? Enggak? Mau? 2. Jadi Bapak mau ke Pekanbaru? Iya. Jalan kaki? Iya. Enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Udah makan? Belum. Pada saat itu pondok pesantren sayurnya soto, nak. Soto itu makanan yang terenak. Walaupun nggak pakai santan, tapi warnanya kuning, yang jelasnya soto. Dikasih sama bapak itu, makan lahap. Hanya minum 3 teguk, kami naikkan popri. Pak, ini ada 20.000. Nanti bapak singgah ke Bagan Batu, singgah ke Masjid Raya, sampai Masjid Raya Bagan Batu, jumpai nazirnya, sampaikan kalau bapak pengen ke Pekanbaru. Insya Allah nanti dapat ongkos dari Masjid Raya Bagan Batu. Naikkan popri. Pak, ini ongkosnya 10.000. 10.000 masukkan ke kantong bapak itu. Ini mana tahu perlu, Pak, kami santri nggak punya uang banyak. Baik, nak Haris, kalau gitu saya berangkat ke Bagan Batu. Seminggu kemudian datang bapak itu bak mobil mewah. Bak mobil mewah. Sampai dengan mobil mewahnya diparkirkan depan masjid pesantren Ar-Rasyid. Dicarinya namanya anak kami Haris. Digedor sama Ustaz. Res itu ada polisi datang mau jemput ente. Pagi-pagi polisi. Rupanya bapak itu pakai celana jeans, baju kaos, kacamata hitam. Dipeluknya kita. Haris, saya sekarang sudah sampai di Ar-Rasyid kembali. Ini berkat pertolongan Nak Haris dan sahabat-sahabatnya. Enggak, ini pertolongan Allah, hanya melalui kami. Cerita, saya mau kenalkan istri saya. Datang istrinya, cantik, muda, yang di Pekanbaru. Satu Ar-Rasyid sudah berpikir, Masya Allah, senangnya Bang Haris dapat istri cantik. Kepedean rupanya istri bapak itu. Ambilkan dulu amplop papi tadi. Diambil amplopnya, besar amplopnya. Dulu kami mondok, kalau jajan 50.000 1 bulan itu biasa. Udah mantap dulu itu, 50.000. Ini dikasih amplop tebal isinya. Diperiksa biru. Makan itu Bapak Said, makan baksonya itu Bapak Said. Ceritanya, makan. Baru apa dibilangnya? Saya mau ceritakan tentang perjalanan saya sama istri saya. Tolong ceritakan dulu Nak Haris. Saya ceritakan. Memang bapak itu berjalan dari sini ke sini ke sini ke sini, dan dia memang tujuannya ke Pekanbaru. Dan insya Allah, alhamdulillah kami nggak yakin kalau mereka adalah luar biasa. Datang. Baru apa kata bapak itu? Nak Haris, doakan bapak tahun depan 2008 bapak naik haji sama ibu. Baru apa Ustaz bilang? Izinkan saya juga didoakan bisa haji juga seperti bapak. Siap, Nak Haris insya Allah juga akan haji. Pulang bapak itu, datang pimpinan tertinggi pondok pesantren Ar-Rasyid memanggil. Nak Haris, perjalanan ke Jogjamu di-cancel oleh yayasan, dan kamu akan diberangkatkan ke Saudi Arabia, kota Jeddah. Ustaz tanya, Jeddah itu di mana? Ustaz pikir di Medan.
itu Haris kampungan. Jeddah itu di Saudi Arabia, luar negeri. Enggak yakin Ustaz. Tapi apa kata Ustaz? Guru Ustaz, mimpi saja belum nyata, belum bisa jadi, apalagi kenyataan. Mau atau tidak? Ustaz bilang mau. Berangkat 2008 pada tanggal 16 Agustus dari 2008 menetap di pondok di kota Mekah sampai 2014. Jalan Imam Bonjol. Nama orang tua Ustaz siapa? Opung Samosir yang ada di kantin SMA Pembangunan tahun dulu. Maka ada sampai sekarang itu kantin di rumah Ustaz Opung. Memang ayah Ustaz jual lontong, Mak. Mama Ustaz jual lontong sampai sekarang. Tapi kata-kata Mak Ustaz bilang kan, jangan lembek seperti lontong ini kau Riz. Kalau kau nggak mau ngiris bawang setiap sore, nangis dulu 2 kilo. 2 kilo dulu Ustaz menguris bawang, mengupas bawang, diiris lagi. Yang liburnya hanya hari Sabtu. Senang kali kalau hari Sabtu, senang sekali. Nangis setelah bawang diiris, cabai diputih. Setelah cabai diputih, wortel diiris. Setelah wortel diiris, kol diiris. 2 hari begitu saja. Apalah manfaatnya yang dipikir Ustaz? Ternyata kapan manfaatnya Allah beri jawab? Pekerjaan itu dilakukan dari 90-an sampai 2001, manfaatnya ditemukan 2008 sampai 2014 ketika di kota Mekah. Apa manfaatnya? Rupanya Ustaz bisa buat bakwan di kota Mekah, bisa buat lontong. Datang jamaah haji, termasuk mohon maaf Bapak Haji kita, yang Bapak Haji Ansari. Asal datang dulu orang Labuhan Batu, orang Bagan Batu, Haris, tak enak makanan di Mekah ini. Kenapa? Manis. Beli beras panjang-panjang, jumpa daun ubi kagak, jumpa lontong kagak. Akhirnya Ustaz masakan lontong khas buatan Mama Ustaz. Jadi nangis itu orang Labuan Batu, dipeluk. Sampai sekarang akrabnya luar biasa. Masya Allah. Siswa-siswi SMA Pembangunan, kamu masuk mungkin tahun 2000-an, saya tahun 90-an saya sudah tidur di SMK Pembangunan ini. Itu rumah saya, itu kamar saya. Saya dulu pernah tidur di kamar itu bersama almarhum anak Bapak Haji kita. Kami dulu berjuang. Dulu anak almarhum ini adalah korik terbaik Bagan Batu. Ketika beliau membaca Quran, maka saya lomba pidato. Dia juara 1, saya pun juara 1 pada saat dulu. Kalau sekarang tadi sebenarnya saya nggak bisa ceramah. Saya pikir ini pengajian seperti di SMA Pembangunan, rupanya Isra Mi'raj. Panjang ini. Biasanya 30 menit. Ini harus sampai jam 12. Ayo bayar. Tak apa kan? Tak apa, dingin ini, tenang. Hujan ini. Jadi nama Ustaz sebenarnya siapa? Nama saya memang Abdul Haris di ijazah. Panggilannya Muhammad Haris. Kenapa bisa berubah Ustaz? Iya, waktu dulu di Mekah dipanggil nama Ustaz Ismak, ya ibni. Siapa namamu wahai anakku? Abdul Haris. La, hada min ismi syaitan, kata. Bukan, ini nama dari syaitan ini, katanya. Hah? Ustaz bilang ini dari nama opungku ini, bukan dari nama syaitan. Belajar lagi di Solatiyah. Nanti kalau anak Ustaz pergi umroh atau pergi haji, ada terkenal nama sekolah Madrasah As-Saulatiyah di Makkatil Mukarramah di kota Mekah. Itu adalah sekolah saya pada saat itu. Hari kedua ditanya Ismak, Abdul Haris. La, ada mau ismun, ini bukan nama. Hari ketiga ditanya lagi Ismuk, siapa namamu? Abdul Haris. La, ada min ismi syaitan, ini nama syaitan. Mungkin dia percaya Ustaz. Tiba-tiba dibuka di dalam tafsir kita Al-Quran, di situ tercantum kepada Sayyidat Hawa. Siapa Sayyidat Hawa ini? Siapa Sayyidat Hawa ini? Oi, siapanya perempuan namanya Hawa ini?
Oi. 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 Alah. Siapa Hawa? Istri Nabi Adam, bojone Nabi Adam. Jangan sampai nggak tahu ya, pagar nanti. Nah, ketika Nabi Adam istrinya itu sedang mengandung, ada iblis datang di dalam tafsir itu. Hawa, kalau pingin anakmu hidup, ternyata tidak semua anak Nabi Adam itu hidup. Ada yang meninggal. Kalau pengen hidup, kasih namanya Abdul Haris. Siapa yang nyuruh? Iblis. Maka dikasih namanya sama Hawa, hidup anaknya. Berabih nama ayahku Abdul Haris, Ustaz. Abdul Haris Nasution. Besar namanya. Ternyata bukan masalah tidak dibenarkannya, kurang baik. Kalau bisa nama Asmaul Husna, sifatnya Allah itu 99 itu digabung dengan Abdul Haris. Ada nggak 99? Tidak ada. Yang ada waris. Yang ada waris. Maka Abdul Waris, Abdul Malik, Abdul Razak, Abdul Rahman, Abdul Rahim, itu siapa? Sifat Allah, nama Allah. Haris ada? Kagak ada. Maka disuruhlah diganti nama Ustadz Muhammad Yahya. Diganti namanya Muhammad Yahya, disuruh menghadap ke Ka'bah. Ganti besok namamu Muhammad Yahya, saya panggil mulai besok namamu Muhammad Yahya. Di Mekah panggilan Ustadz Muhammad Yahya, sampai Bagan Batu berubah lagi Muhammad Haris. Perpaduan Abdul Haris dengan Haris. Masya Allah. Udah punya istri Ustadz? Udah. Anaknya berapa? 3. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Umurnya berapa? Alhamdulillah 30. Nggak yakin kan? Saya saja nggak yakin. 35 insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Isra Mi'raj, memperingati Isra Mi'raj. Ya, situ singkatnya tadi perjalanan dengan Bapak Syahid, dengan Bapak Haji Ansari dan beberapa bapak-bapak sekalian. Saya ini alumni SD Pembangunan Bagan Batu. Rumah saya di Imam Bonjol. Dulu perjalanan saya adalah dengan jalan kaki. Ya, SD saya 6 tahun di Bagan Batu ini, langsung menuju ke pesantren Ar-Rasyid 6 tahun sampai 2007, 2008 sampai 2014 saya ada di kota Mekah, dan saya sekarang berdomisili di pondok pesantren Modern Ar-Rasyid bersama para asatid yang lainnya. Taib, dan sekarang hari ini mengisi di Bagan Batu. Buat anak-anak kami sekalian, kita memperingati Isra Mi'raj. Tanggal berapa Isra Mi'rajnya? 27 Rajab. Tadi malam 27 Rajab. Ada yang berdoa tadi malam? Ada yang menangis tadi malam? Ada yang sujud tadi malam? Apalah doamu? Ya Allah, jangan kau buat selingkuh pacarku, karena aku tak sanggup diduakan oleh dirinya. Hei perempuan, cantiknya kamu, cantiknya kamu. Enggak katanya. Hah? Tak. Wajar kalau seandainya laki-laki itu luar biasa. Sukanya kamu perempuan. Pemalulah dia depan gurunya. Sukanya kamu. Suka laki-laki nih Ustaz. Tapi jangan pernah bermain dengan jangan pernah mempermainkan jangan pernah bermain dengan jangan. Hati-hati. Pernah main catur? Pernah main catur? Di dalam permainan catur ada ratu enggak? Ada ratunya enggak?
Yang bilang ada tuh, ada atau enggak? Raja atau ratu? Ratu ada enggak? Enggak ada. Kenapa enggak ada ratu? Hah? Kenapa enggak ada ratunya dalam permainan catur? Karena bukan permainan. Perempuan itu bukan untuk dimainkan. Jangan permainkan hati mereka, sensitifan mereka itu. Bah, kalau di pelajaran agama kita jangan sampai mereka terluka, bahaya. Makanya di dalam pelajaran agama kita, perempuan adalah tiang negara. Rusak perempuan, rusak negara. Betul nggak tuh? Bu, benar nggak? Bu, benar? Betul. Nah, kalau seandainya tadi permainan catur ada perempuannya, rajanya itu bisa nggak fokus dalam perang, maka tidak ada. Makanya kalau kamu belajar masih ada yang mengganggu perempuan, kamu nggak akan pernah fokus. Gimana kamu menggapai cita-citamu sedang-sedang itu kau sedang dirusuk oleh wanita-wanita itu? Maka harus fokus. Kalau begitu saat mulai nanti saya bisa putuskan pacar saya, boleh. Boleh. Berarti nanti malam boleh saya chatting kalau kita sudah putus, boleh. Fokus sama cita-cita kita. Ya, tanggal berapa tadi Serbiran? 27. Raja, dari mana perjalanan Rasulullah? Kota Mekah ke kota Palestina, bukan Madinah tuh. Perjalanan Israel dari kota Mekah ke kota Madinah, bukan. Dari kota Mekah menuju ke kota Palestina. Ini lagi perang Palestina. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada ahli Palestina. Amin. Saat ini mereka sedang di ujung musibah yang amat luar biasa ditonton oleh kita. Ada yang tertawa, ada yang tersenyum, ada yang menangis, ada yang bahagia, ada yang sedih. Mudah-mudahan kita yang selalu memperhatikan mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Perjalanannya dari kota ke kota Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanannya lama. Setelah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke mana? Sidratul Muntaha. Dalam berapa hari? 1 malam. Naik apa? Kalau bahasanya bukan buruk, baurokun. Apa tuh burukun? Kilat, cepat. Maka kalau ada orang naik motor terlalu cepat sekali, kira-kira bergoyang nggak pipi? Goyang, saking cepatnya. Lihat tuh, si Komeng kalau lagi dia bawa Jupiter Jet, goyang. Nggak, luar biasa. Maka kalau seandainya perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini banyak yang diingkari oleh kafir Quraisy, wajar. Kalau ditanya percaya, kagak percaya. Kenapa nggak percaya? Masuk sampai di Palestina dalam 1 malam, weneng-weneng aja gue Muhammad. Ada aja. Kalau pakai kalimat iman, nggak mungkin. Maka yang ditanamkan pertama adalah iman. Maka dalilnya apa? Simpel saja. Semakin banyak yang nggak percaya, itulah dalilnya bahwasannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha. Dengan ruh atau dengan jasad? Dengan ruh atau dengan jasad? Dengan ruh dan jasad. Dengan ruh dan jasad. Kalau dibilang Rasulullah mimpi, percaya orang. Aku tadi malam mimpi ke Masjidil Aqsa, baru ke Sidratul Muntaha. Orang kafir yakin percaya. Oh iyalah, namanya mimpi. Tapi ini jasadnya langsung, nggak diakui. Kalau seandainya tidak ada ke Palestina para anbiya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diberangkatkan balik lagi ke kota Mekah. Sebelum diberangkatkan, Rasulullah dibersihkan dulu hatinya, disucikan dulu dengan air apa?
air Zam-Zam. Maka paling afdol air di muka bumi adalah air Zam-Zam. Air minumnya Zam, al-ma'u mashriba lahu. Air Zam-Zam itu tergantung siapa yang minumnya. Dibersihkan hatinya. Kenapa Ustaz dibersihkan sementara Rasulullah kan sudah bersih hatinya? Khairun nas, khulqun nas, sebaik-baik manusia. Ahsanu fi khalqi wa ahsanu fil khuluq. Rasulullah itu ada ahsanu fil khalqi, ahsanu fil khulqi. Baik rupanya, baik pula dalam perangainya. Inilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah tahu tentang kegantengan Rasulullah? Siswi saya di SMK Pembangunan ada yang paling ganteng? Nggak ada. Jujur kali. Di siswi di sini nggak ada yang paling ganteng. Hari ini pun nggak ada. Walaupun yang megang mikrofon. Hah? Di laki-laki ada yang paling cantik? Ada? Nggak ada, gantian. Ini hati-hati. Nggak ada. Rasulullah. Kalau secara kenabian, siapa nabi paling ganteng? Siapa nabi paling ganteng? Siapa nabi paling ganteng? Siapa nabi paling ganteng? Oi anakku, yang nabi paling ganteng itu adalah Rasulullah. Siapa? Rasulullah gantengnya nggak bisa terbilang. Udah dikatakan rembulan saja kalah kalau sudah Rasulullah lewat, tak bertemu bayangannya. Saking indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, andai katalah diberikan kegantengan oleh Allah kepada makhluknya itu 100%. Berapa tadi? 100. Diberikanlah 30% kepada Nabi Yusuf, 50% diberikan kepada Rasulullah. Tinggal berapa persen? 20%. 20% ini diturunkan di muka bumi ini kepada orang Eropa, Amerika, Afrika, Asia. Sampai di Asia dibagi lagi. Thailand, Brunei, Malaysia, Vietnam, baru Indonesia. Sampai di Indonesia dibagi lagi. Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Medan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, sampai di Sumatera Utara dibagi lagi. Sampai di Riau dibagi lagi. Bagan Sinembah, apa lagi? Sampai di Bagan Batu dibagi lagi. Blok B, Blok C, Blok A, paket A, paket C. Sampai di itu dibagi lagi. Samosir, Batak, Jawa, Nasution, Harahap, Cilalahi, Bugis, Banjar, digabung lagi. Kira-kira ente dapat berapa? Dapat berapa? 0,5. Yakin 0,5 lagi? Udah dikasih 0,5 katanya, udah kelepek-kelepek. Lewat dia pakai kereta trailnya sudah kelepek-kelepek, pakai RX King sudah kelepek-kelepek, pakai Pajero sudah kelepek-kelepek. Bagaimana Rasulullah yang 50%? Bagaimana Nabi Yusuf yang sudah 30%? Nabi Yusuf ketika lewat, perempuan yang menghina Zulaiha. Zulaiha, laki gitu saja kau terperangkap. Dasar menggatal. Baru gitu, ya kan? Belum tahu kau ya, diundang sama Zulaiha, istri camat, bupati, RT, RW, datang ke rumah. Sampai di rumah dikasih buah, dikasih pisau. Setelah itu disuruh Nabi Yusuf lewat. Ini bukanlah manusia, ini malaikat nih. Pantaslah. Baru tahu kau, inilah sehari-hari kau nggak makan batin aku. Kau baru satu hari ini melihat Nabi Yusuf sudah luka, tanganmu hampir terpotong. Tanganmu bagaimana diriku?
Itu Nabi Yusuf. Bagaimana kalau Rasulullah sallallahu alaihi? Kata para ulama, andai kata kita ini bisa melihat ketampanan Rasulullah, kita akan koyak-koyak hati kita. Ya Allah, itu Rasulullah. Makanya saya bilang tadi, itu jangankan Rasulullah, kita aja masih nengok blok B, nengok pakai C, orang imam bonjol, orang suka rukun, orang subrantas, udah guling-guling. Mata kita mata apa nih? Luar biasa kita memang. Wahai anakku, jadi begitu. Makanya wajar. Nah, siapa istri pertama Rasulullah? Sebelum berangkat Isra Mi'raj ini kan disebut namanya Yaumul Hazni, hari kesedihan. Kenapa? Siapa yang meninggal itu? Istri Rasulullah, siapa namanya? Khadijah. Kuburannya ada di Maklah di kota Mekah. Istri pertama Rasulullah itu ada di kota Mekah. Istri yang paling terakhir ada di kota Mekah. Sisanya ada di kota Madinatul Munawwarah. Sampai sekarang kuburan Sayyidat Khadijah itu selalu lakukan kasidah memuji Sayyidat Khadijah radhiyallahu anha. Makanya kita kenal namanya Kiai Maimun Zubair. Kenal dengan Kiai Maimun Zubair. Kenal? Ulama karismatik Indonesia yang meninggal di kota Mekah. Apa kebiasaan lagunya? Sa'duna fid dunya, wa fauzuna fil ukhra. Bahagiakan kami di dunia dan bahagiakan kami di akhirat. Bi Khadijatal Kubra, keberkahatan Khadijatal Kubra. Lihat kebiasaan dia suka menyanyikan lagu itu. Akhirnya dia meninggalnya di mana? Di kota Mekah, di samping kuburan Sayyidat Khadijah. Masya Allah. Memang itu doanya Kiai Maimun Zubair untuk bisa dia tetap tinggal dengan Sayyidat Khadijatal Kubra. Enak anak santriku, santriwati, mahasiswi-siswiku yang perempuan, Khadijah itu sebelum lahirnya Rasulullah dia sudah jatuh cinta. Udah jatuh cinta dia. Rasulullah belum lahir, Khadijah itu udah jatuh cinta atas maklumat daripada saudara-saudaranya, pamannya yang pendeta, bahwasannya akan lahir namanya Muhammad dari keturunan ini. Maka Khadijah sudah melihat itu nur dari ayahnya. Siapa ayahnya? Abdul. Ketika ayahnya sudah menikah, maka dia antarkan nurnya kepada siapa? Aminah. Pada tanggal berapa pengantaran nur itu kepada Aminah? Pada tanggal berapa? Pada tanggal 10 Rajab. Bertepatan hari kemarin yang baru saja kita lewati pada hari Selasa kalau tidak salah, tanggal 10 Rajab. Kata para ulama bahwasannya tanggal 10 Rajab bertepatan pada hari Selasa itu jarang ditemukan kecuali 10 tahun sekali. Masya Allah. Dan kita sekarang lanjut tanggal 27. Itu Khadijah masih dalam rahim sudah jatuh cinta kepada Rasulullah. Itu kalau kita lihat catatan-catatan Khadijah menanti kesetiaan itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa? Karena pengennya dia punya pemimpin yang luar biasa, kekasih yang luar biasa. Sampai dari kecilnya dia sudah incar. Sama tadi melihat yang baca Quran tadi, Masya Allah. Ini SMK Pembangunan tapi bacaannya luar biasa. Tadi izin ya Ustadz ya Pak, masih bulan Rajab. Besok yang laki-laki walaupun perempuan bisa diamalkan. Besok duduk di antara dua khutbah. Besok khutbah Jumat ada, duduk di antara dua khutbah, laki-lakinya membaca Ahmadu Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Apa tadi? Ahmadu Rasulullah, Muhammad Rasul. 35 kali dibaca di dalam hati.
Kalau dia jadi khutbah, jadi khotib, boleh dia berniat di dalam hati. Kalau perempuannya boleh di dalam rumah. Ahmadu Rasulullah, Muhammad Rasulullah, yaitu zikir-zikir atau amalan para ulama kita, para guru kita di akhir bulan Rajab. Karena besok adalah masuk akhir bulan Rajab, yaitu Jumat terakhir. Siapa yang membacanya adalah, kalau janji ke para guru-guru kita, insya Allah dia sugih selama 1 tahun, duitnya nggak pernah kosong. Berarti harapannya yang insya Allah tamat tahun ini bisa jadi cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuannya juga bisa mengamalkannya di dalam rumah, yang khutbah bisa diamalkan di dalam ketika sedang khutbah, yang jamaah sholat Jumatnya bisa juga mengamalkannya. Maka doa kita, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Terakhir, di tengah-tengah kita ini juga, walaupun kita di SMK Pembangunan dengan tadi berbagai bidang Ustaz lihat, Ustaz dengarkan, yang jelasnya selain kita juga taat kepada Allah dengan liyak budun beribadah, yang masih punya ibu dan punya bapak, jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Lewat apa kalau di sekolah? Kalau sudah sampai di sekolah, berbakti kepada kedua orang tua adalah berbakti kepada ibu bapak guru. Kalau di dalam kitab Ustaz katanya, orang yang suka meninggalkan doa kepada kedua orang tuanya, katanya inqata'ah, terputuslah katanya rizquhu, rezekinya. Orang yang suka meninggalkan doa kepada bapak ibunya, maka terputuslah rezekinya. Maka kita orang-orang yang beriman, karena Ustaz yakinkan beriman, karena semua yang hadir ini di acara Isra Mi'raj ini, perjalanan Rasulullah ini semuanya karena panggilannya beriman. Gak mungkin Ustaz temukan ada siswa berpanas-panasan, berkedinginan, berpanas-panasan, semua itu karena siapa? Iman. Datang ke sekolah pakai becak, itu bukan karena lagi gengsi, tapi panggilan iman. Kadang-kadang kita harus dimarahi guru, kadang-kadang siap malu, itu karena panggilan apa? Iman. Maka mudah-mudahan insya Allah kita pun diantarkan oleh Allah mencapai cita-citakan yang tidak terduga-duga, min haitsu la yahtasib. Hari ini kalau seandainya belum ada SMK kita menuju go internasional, maka kitalah salah satunya insya Allah. Kalau hari ini kita mungkin belum ada yang berprestasi sampai yang luar biasa, mengatasnamakan ke provinsi, mudah-mudahan kita insya Allah salah satunya yang mungkin bisa menjadi orang yang pertama kali menghadirkan atau hadir di SMK Pembangunan ini untuk menjadi siswa yang terbaik atau siswi yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita dengan membaca Al-Fatihah, kita tutup doa kita dengan kemuliaan di bulan Rajab ini dan juga dengan kalau Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Siratal Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa muallimina walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan li sahibil madrasah SMK, SMA, SMP, SD Pembangunan, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di bulan Rajab, di hari yang barakah, pada tanggal 27 Rajab kami mengadah tangan kepadamu bermohon ampunanmu
atas dosa-dosa kami yang sengaja maupun tiada kesengajaan kami, yang sadar maupun tiada kesadaran kami, dan juga kedua orang tua kami yang membesarkan dan melahirkan kami. Ampunkan ayah ibunda kami yang telah tiada, tempatkan mereka sebaik-baik tempat di sisimu, dan masukkanlah mereka golongan orang yang engkau cintai. Dan juga kepada ayah ibunda kami yang masih ada, kuatkan mereka dalam mencari nafkah yang halal yang baik bagi kami. Berkahi umur mereka sebagaimana engkau berkahi di bulan Rajab ini. Dan juga para guru-guru kami yang mengajarkan kami dan mendidik kami, ya Allah, berkahi umur mereka, murahkan rezeki mereka, dan jadikan mereka istiqomah taat kepadamu dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tahu kedurhakaan kami kepada ayah ibunda kami dan para guru-guru kami mampu menghalangi cita-cita kami. Maka ampunkan kami, bimbing kami agar kami tidak menemukan murka-Mu, sebab murka ayah ibunda kami dan guru-guru kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yakin, kami percaya ridho-Mu atas ridho ayah ibunda kami dan para guru-guru kami. Hadirkanlah selalu keridhaan ayah ibunda kami. Setiap langkah kami, setiap cita-cita kami, setiap harapan kami hanya kepadamu kami meminta. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami, ayah ibunda kami, sekolah kami, SMK Pembangunan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Sampaikan kami di bulan Ramadan. Allahumma inna nastahfizuka. Ya Allah, kami mohon penjagaanmu fi amwalina, di harta kami, wa ahlina, keluarga kami, wa auladina, siswa-siswi kami, min fitnatid dunia wa min fitnatil akhirah, daripada fitnah dunia dan fitnah akhirah. Innaka khairul hafizin, karena engkau maha segala sebaik-baik maha penjaga. Allahumma ya Rahman irhamna. Ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada kami dan siswa-siswi kami, khususnya kepada yayasan SMK, SMA, SMP, SSD Pembangunan. Berkahilah kami, hadirkan kami generasi yang Engkau cintai dan dicintai oleh makhluk-Mu. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukron kasiron wa jazakumullah khairan. Kita bertemu di bulan Rajab dalam keadaan yang sehat walafiat. Mudah-mudahan bertemu lagi kita di bulan Ramadan yang penuh barakah. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian tetap selalu sabar menghadapi siswa-siswi yang amat luar biasa, dan mudah-mudahan mereka menjadi generasi yang menyenangkan buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, atas segala kebenaran hanya milik Allah, dan juga penyampaian adalah melainkan kekurangan saya Muhammad Haris Samosir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hari kita lebih istiqomah kembali. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, 10 jari tangan saya serta kepala saya tunduk mohon ampun dan pintu maafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami beritahukan kepada siswa